Terima kasih Pak Awalil. Jadi mungkin sekalian update juga ke teman-teman. Saya itu sebenarnya baru join Core Indonesia Oh, bulan ini. Terus kita juga sempat ngitung, jadi kita bikin publikasi. Terus kita ngitung tuh sama Pak Prof Didin tadi. Jadi kita ngitung kalau di nilai tukar 17.000 dan nilai minyak di $100, itu kita hit 3,55% defisitnya. Dan betul sekali, kita prediksinya juga sama bahwa memang sepertinya ini akan berkelanjutan ya perangnya. Jadi memang kita perlu siap-siap sih. Jadi uh, kalau mengenai defisit itu sendiri, kayaknya cukup clear ya. Uh, Pelebaran defisit itu benar-benar solusi males sih menurut saya. Karena kan kita ngelebarin defisit itu sebenarnya cuma buat nambah utang aja kan. Masa negara segede ini solusi ngutang aja terus tahun ke tahun gitu. Jadi dan tiap kali kita ngutang kan kita nggak minjem dari bank kan, kita minjem dari masa depan generasi yang ke depan lah. Jadi emang menurut saya sih ini benar-benar dosa terbesar pemerintah ya, ketika ngewarisin utang bukan kemakmuran gitu. Jadi dana yang tadinya bisa buat kesehatan, pendidikan, infra, perlindungan sosial, akhirnya kita hanya buat fokus bayar bunga aja gitu. Dan kita cicilan bunga kan itu udah di sekitar 20% ya rasionya. Kita hmm, eh, dari APBN di 2025 dan kayak 2026 juga sama ekspektasinya. Um, dan again ini bukan pokok plus bunga tapi hanya cicilan bunganya aja. Jadi itu hmm, menurut saya sangat-sangat sadis sih. Lalu yang kedua, mohon maaf kayaknya memang perencanaan APBN 2026 sendiri itu kalau dilihat di detail memang kurang matang matang ya. Ya kan kita asumsinya sebenarnya sangat-sangat agresif terutama di asumsi penerimaan pajak itu kita pemerintah lah itu dia targetin 21,5% gitu penerimaan pajak ya kan padahal ekonomi kita cuma tumbuh 5-6% tapi penerimaan pajak sendiri kita hampir 20% gitu dan itu kayak itu dari mana gitu 20% tuh dari cekik di bagian mana gitu. 20% Memang kenaikannya Mas ya. iya jadi memang udah terlalu perencanaannya sendiri udah terlalu agresif nih terlepas ada perangiran gitu iya kan. Eh, Hmm, jadi tanpa perangiran pun sebenarnya kita udah pasti miss target karena terlalu agresif di penerimaan sedangkan kita beban tidak mau turun sama sekali ya. Ditambah lagi kalau ngomongin utang kan sebenarnya itu lebih banyak daripada yang dicantumkan ya. Kan kita mungkin di 9.000 10.000 triliun, tapi again banyak sekali utang-utang yang off balance sheet ya. Jadi kayak Wush ya. ini pemerintah atau Danantara ya kan utang-utang Danantara atau BUMN sampai saat ini sepertinya belum dicatatkan sebagai utang pemerintah gitu. Jadi perencanaannya memang kurang matang sih menurut saya. Makanya kayak kemarin sempat rame kan di Wush, ini siapa nih tanggung jawabnya gitu. Padahal sebenarnya cukup Hmm, clear gitu. Kurang matang aja lah perencanaannya. Kalau saya sih ngeliat ada tiga resiko ya. Kalau defisit benar-benar dinaikin, yang pertama itu seperti yang Prof. Didin bilang, yang paling mengeri sih menurut saya rating downgrade ya. Fitch dan Moody kan dia udah downgrade outlook. S&P dia belum official tapi dia udah ngomong-ngomong di beberapa conference mengenai betapa bahayanya ini. Um, dan kalau kalau Fitch dan Moody itu kan dia semacam mengasih warning ya saat ini. Dia hanya downgrade outlooknya aja. Kalau dalam 18 bulan sampai 24 bulan kita tidak ada perbaikan, ya kan kemungkinan besar rating sovereignnya sendiri yang akan turun gitu. Dan kalau misalnya memang kita rating bisa turun, itu benar-benar perbankan terdampak semua ya, biaya pinjaman naik, UMKM, kartu kredit, ya kan, dan defisit itu makin makin lama makin susah dibiayain spiral utang tuh benar-benar mulai parah gitu. Sepertinya yang buat pasar saham MSCI udah ada beberapa mitigasi ya kan penggantian direktur IDX, OJK, terus lalu kemarin ada disclosure dari 5% jadi 1%. Tetapi yang warning dari Fitch sama Moody ini sama sekali saya rasa benar-benar belum ada pergerakan nih. Kita kayak santai-santai aja nih dari pemerintah. Jadi tidak hmm, ada sense of crisisnya itu benar-benar nggak ada masalah si rating ini gitu. Jadi um, apa ya? Ini kan sudah bukan ekonomi as usual. Lalu yang kedua resiko kalau misalnya kita defisit naik itu mengenai capital outflow dan ini kita semua tahu lah investor keluar, rupiah mengena, inflasi naik, daya beli turun, ya kan? Terus yang terdampak ya siapa? Ya orang miskin lagi. Seperti kata Pak Purbaya, nanti yang jelek-jelekin itu nggak punya duit gitu. Jadi saya sesuai yang Pak Purbaya bilang kan, yang jelek-jelekin nanti nggak punya duit. Ya itu kalau terjadi defisit ya lebih besar ya itu.
Lalu yang ketiga yang menurut saya sering mengerikan sekali itu adalah masalah crowding out sih. Eh, Ya, jadi kalau kita defisit dinaikin, ada kemungkinan besar kita nyerap hutangnya lebih tinggi lagi kan pemerintah. Jadi kita benar-benar likuiditas pasar yang tadi mungkin dia mau danain swasta, akhirnya itu buat danain pemerintah. Ya kan, akhirnya kredit buat UMKM sama swasta ngering. Jadi ini benar-benar menurut saya crowding out ini juga bahaya ya. Um, lalu buat konklusi aja biar nggak terlalu panjang. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ngerasa kekurangan uang ya, kalau menurut saya. Kita kan pendapatan ABN 3.000 triliun ya, ini bukan angka yang kecil dan maksud gue, saya ini sangat-sangat besar ya. Cuma dari pemerintah ini benar-benar kekurangan keberanian untuk ngambil keputusan yang besar ya. Semua rating agency, banyak ekonom udah banyak komen, harusnya ya kita potong MBG aja itu paling gampang, paling mudah, dan yang paling penting lagi itu memberikan sinyal kan ke pelaku pasar dan pelaku ekonomi ya bahwa ya pemerintah memahami masalah fiskal ini gitu. Ya kan masa semuanya yang udah lakuin mau apa kita independensi BI diganggu-ganggu ya kan beli SBN lalu kita juga apa eh, yang ke daerah dikurangin anggarannya ya kan semua kita mau lakuin kecuali ngurangin anggaran pusat gitu masa kita lebih prioritas naikin defisit dibandingin kurangin realokasi anggaran pusat gitu jadi ya again bukannya defisit musuh ya tapi kalau nggak dikelola baik itu benar-benar bisa bahaya buat ke depan mungkin sekian aja Pak awalnya. ya. Terima kasih Mas Dipo Satria. Kita urut aja nih yang muda-muda biar kenceng-kenceng nih kayaknya pendapatnya. Mas Andre Permana dari Bright Institute. Silakan Mas Andre. Oke, Habis baik. ini Terima Mas kasih. Matnur ya. Jangan pergi-pergi Mas Matnur. Silakan Mas Andre. Oke, baik. Jadi saya mungkin to the point saja ya. Jadi kalau defisit 3% ini kan ya bisa bilang angka sakral ya selama ini. Mungkin 10 tahun terakhir dari Sri Mulyani sudah lebih dari satu dekade menjabat, setiap ada kebijakan pemerintah yang meragukan ataupun juga ada perkembangan yang mengkhawatirkan, dalih yang paling jadi andalannya kan selalu ini masih di bawah 3% seperti itu. Mungkin Mbak Ilona, Mbak Nina yang selama ini ikut di press conference APBN kita itu sudah terlalu sering mendengar bahwa ya ini ketika ada perkembangan apapun ya, ketika ada lampu merah atau lampu kuning seperti apapun, Ibu Sri Mulyani selalu bilang ini selalu di bawah 3%. Ya, dan sekarang batas sakral atau batas suci itu sudah ingin dihapuskan. Jadi kalau tidak ada batas sakral itu lagi, apalagi yang bisa jadi dari pemerintah dalam kedisiplinan fiskal sebenarnya. Jadi kalau saya bilang ya, kalau melepaskan 3% ini seperti membuka kotak Pandora ya atas ketidakdisiplinan fiskal. Karena ya ini membenarkan keraguan lembaga pemerintah asing yang yang akhir-akhir ini kan meragukan keberlanjutan fiskal Indonesia. Jadi bukannya kita membantah keraguan tersebut, yang dilakukan pemerintah adalah ya semakin memperparah keraguan tersebut. Jadi sebelum kita mengkritisi lembaga-lembaga asing atas agenda asingnya atau apapun ya, atau mengkritisi ekonom yang dikatakan sebagai ya ekonom tidak punya uang atau ekonom yang punya agenda tertentu, yang dilakukan pemerintah ya tidak bisa dipungkiri adalah semakin menambah keraguan tersebut. Dan seakan kalau kita melihat ya, dalam seluruh pernyataan pejabat, memang tidak ada yang yang seperti tidak mengamini bahwa kita tidak perlu memperlebar defisit. Bagi Pak Erlangga, Pak Purbaya itu sebenarnya sudah memfasilitasi kan bahwa jalan termudah bagi mereka ketika ada kenaikan eh, seluruh asumsi dasar fiskal ya, baik itu dari harga minyak dunia, dari nilai tukar, yield SBN, itu ya kita memperlebar SBN, memperlebar defisit. Jadi seakan memang seluruh jajaran pejabat pemerintah pusat kita ya tidak ada yang ingin berpikiran untuk ya melakukan efisiensi yang sangat efektif tadi yang disebutkan Mas Dipo. Ya itu kan menghemat MBG tadi. Kalau tadi disebutkan kan kemarin Pak Erlangga kan bilang kalau tidak salah skenario moderatnya itu di 3,18% ya. Itu ya 3,18% ini itu sekitar 46 triliun di atas batas 3% kan defisitnya itu. Yang 46 triliun ini tidak sampai 14% dari anggaran MPG tahun ini sebenarnya. Walaupun kalau kita hitung ya sebenarnya andaikan seluruh asumsi dasar makro dan asumsi penerimaan pajak itu memenuhi nota keuangan APBN untuk mencapai 3% saja ya
penerimaan pajaknya tadi sebutkan sudah tidak realistis sebenarnya. Jadi kalau kita berada dalam apa ya, tidak adanya perang perang Teluk ini sekalipun, ya kita mencapai defisit 3% itu sudah sulit, apalagi dengan ditambah pada seperti ini. Itu seakan mengatakan bahwa dalam kondisi apa ya, kita selalu mengasumsikan pengelolaan fiskal kita itu selalu berada dalam dunia ini tidak akan kenapa-kenapa, bahwa dunia ini akan berjalan baik-baik saja. Padahal kan ya keadaan baik-baik saja itu malah kita bilang dalam akhir-akhir ini adalah suatu anomali bahkan ya. Memang pada dasarnya dalam dalam saat-saat seperti ini ya dunia itu tidak bisa dianggap akan selalu berjalan baik-baik saja. Dan kalau kita melihat ya di skenario worst case skenario-nya Pak Erlangga gitu kan. Tadi kan skenario moderatnya di 3,18% di defisit tersebut. Kalau sampai di 4,06% disebutkannya itu ketika minyak dunia di atas $200 di atas $100 per barel, rupiah itu 17.500 ke atas. Itu kalau sampai 4,06% defisitnya itu kan di atas ini ya, di atas 273 triliun di atas 3%. Sekali lagi 273 triliun ini, angka yang sangat besar ini, itu masih di bawah anggaran MBG tahun ini. Kalau tadi dibilang Pak Welil saja ya, mengatakan apa ya, apa ya, moratorium MBG itu sebagai tindakan yang lebih radikal dibandingkan yang usulan yang moderat, seperti menghemat MBG, mengurangi efisiensi MBG. Saya rasa ya, kalau dari sudut pandang saya sendiri, program MBG ini dari awal secara konsep itu sudah satu kesalahan dari sisi struktural. Kalau saya jangankan moratorium, ya dihapuskan saja institusi BGN ini kalau dari saya. Itu kalau dari saya. Dan sayangnya lagi ya, kalau kita lihat tadi, seperti saya nyatakan tadi bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat itu memang mengamini bahwa jalan terbaiknya adalah memperlebar defisit. Ini seperti double think gitu kan dari Presiden Prabowo sendiri. Yang kemarin itu saya dengar di wawancaranya dengan Bloomberg kan, itu tampak tampak make sense gitu apa yang disebutkan beliau itu beliau seperti paham gitu kan bahwa bahaya atas defisit ini sendiri. Beliau menyebutkan sendiri bahwa beliau ini merasa dirinya kuno gitu kan. Saya tidak percaya defisit, bahwa saya inginnya balance budget seperti itu. Ya itu ironis sekali. Di satu sisi dia bilang dia ingin balance budget, mungkin karena seperti ini ya bercermin terhadap era mertuanya dulu, era Soeharto ketika itu disebut balance budget, walaupun memang sebenarnya tidak balance budget secara real ya di era Soeharto. Tapi beliau mengatakan bahwa dia pengennya balance budget dan tidak ingin defisit. Tapi di satu sisi dia tidak ingin mengorbankan apapun, tidak ingin menyentuh MBG ya. Jadi ya memang seperti seluruh jajaran tadi kan sudah menyatakan bahwa yang menyarankan untuk defisit sendiri dia sudah menyadari atau memang tidak ingin mengubah aksiomnya bahwa MBG itu tidak boleh disentuh. Dan memang seperti dalam wawancara Bloomberg tersebut, Prabowo bilang walaupun dia inginnya balance budget, tapi dia tidak ingin menyentuh MBG, itu suatu double think yang ironis ya, mengamini dua hal yang sebenarnya sangat kontradiktif. Jadi di satu sisi, andaikan Pak Prabowo ini menyadari bahwa ada bahaya terhadap defisit yang tidak terkendali atau defisit yang semakin tidak disiplin ya, dia sendiri kan menyebut secara eksplisit di situ bahwa batas defisit itu adalah batas kedisiplinan kita. Itu dia menyebut itu secara eksplisit dalam wawancara tersebut. Tapi di satu sisi dia tidak ingin mengorbankan anggaran yang seharusnya harusnya bisa dikorbankan. Itu menyatakan ya bukannya dia tidak mengerti, tapi dia tidak apa ya seperti orang yang tidak ingin mengetahui kondisi aslinya gitu. Bahwa kalau ingin ini tidak melebihi batas defisit ya harus ada yang dikorbankan seperti itu. Apa sebutannya ketika ada orang mengatakan bahwa Anda mau keduanya tapi tidak berkorban salah satunya, itu apa istilahnya? Dan yang perlu diingat lagi adalah bahwa menaikkan defisit ini tidak hanya sekedar kita melepaskan kedisiplinan fiskal kita yang selama ini dianggap sakral. Ini kan kalau kita semakin melebar defisit, kita menambah menambah penerbitan SBN jauh lebih besar dari sekarang, itu sebenarnya menjadi faktor bahwa yang menghambat pertumbuhan ekonomi bisa dari sana. Karena bagaimanapun tingkat SBN itu adalah ya tingkat risk free yield risk free oleh para investor paling rendah gitu kan.
ketika kita semakin banyak menerbitkan SBN, kita memperlebar defisit, semakin banyak menerbitkan utang baru, ya itu yang menghambat suku bunga perbankan menjadi lebih rendah. Ya bagaimana perbankan bisa membuat lebih rendah ketika pemerintah saja memberikan yield yang di atas 7%, ya bagaimana perbankan bisa menurunkan suku bunganya? Itu yang ironis ketika nanti Pak Purbaya menjadi memfasilitasi pelebaran defisit ini ketika dia bilang dia ingin menaruh likuiditas di perbankan begitu banyak agar suku bunga perbankan menjadi turun. Berapa ratus triliun pun Pak Purbaya menaruh likuiditas di perbankan ketika SBN semakin banyak diterbitkan dengan yield yang lebih tinggi, yaitu akan menghambat. Ironisnya di sana. Dan sekali lagi, ini akan membuat ironisnya membuat Indonesia menjadi semakin tergantung dengan pendanaan asing lagi ya. Karena kita ketahui kemarin penerbitan SBN itu sudah kalau dibandingkan year on year tahun kemarin itu sangat sedikit, sangat jauh dari target ya penerbitan SBN ini, sehingga ya kita semakin tergantung dengan para pemberi dana dari lembaga asing. Jadi ketika satu pemerintah kita banyak mengkritisi agenda asing, lembaga asing, kita semakin banyak kita menerbitkan utang baru, semakin besar Indonesia tergantung terhadap asing tersebut. Itu saja dari saya, terima kasih.